Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini Farah Nabila, NIM 1812-6005. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen pembelajaran. Baik, komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran, terdapat beberapa komponen-komponen yang terkait dengan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada guru, yang ketiga ada siswa, yang keempat ada metode, yang kelima materi, yang keenam alat pembelajaran atau media, dan yang ketujuh ada evaluasi. Baiklah, yang pertama secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni kurir artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu, yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Secara terminologis, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna untuk mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Yang kedua, kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, yakni guru, yang berarti guru. Tetapi arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketiga, siswa atau murid. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Nah, yang keempat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Nah, di sini metode terbagi menjadi 5. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawabnya, begitupun dengan sebaliknya. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif suatu topik pembahasan yang problematis. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari sesuatu aksi tersebut. Yang kelima, materi. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Dalam kegiatan belajar, materi harus didesain sedemikian rupa, sehingga cocok untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan komponen-komponen yang lain, terutama komponen anak didik yang merupakan sentral. Nah, yang keenam, alat pembelajaran atau media. Jadi, pengertian media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media pembelajaran adalah perangkat lunak, software, atau perangkat keras hardware yang berfungsi sebagai alat belajar atau alat bantu siswa. Yang terakhir, evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan dari suatu hal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa. Baiklah, sekian pemaparan tentang komponen pembelajaran dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.